Cerita dimulai pada saat seluruh kota masih dalam masa berkabung atas kematian sang raja. Seorang menteri memberikan mandat pada seorang penjahit bernama Dolsok untuk menjadi penjahit baju raja yang baru di dalam istana kerajaan atas perintah langsung dari sang raja. Setelah masa berkabung selesai, pangeran mahkota, yaitu adik sang raja, naik tahta menggantikan kakaknya, dan ia terlihat gagah dengan jubah naganya yang dijahit langsung oleh Dolsok. Dan atas kemurahan hati dari raja baru, semua menteri pun dihadiahkan baju baru yang akan dijahit oleh Dolsok. Baru menjabat sebagai raja, salah satu menteri mendesak raja untuk mengganti ratu yang belum kunjung memberikan keturunan. Namun raja hanya tertawa dan berkata kepada Dolsok jika ia ingin penjahit kepercayaannya itu membuatkan baju untuk ratunya agar terlihat semakin cantik, seolah menyindir kepada para menteri tidak akan ada yang bisa menggantikan posisi sang ratu. Mendapatkan amanat itu, Dolsok langsung memerintahkan anak buahnya untuk bekerja lebih keras demi memuaskan sang raja. Sementara itu di rumah para Gisaeng, rumah penghibur pada zaman itu, tempat para menteri menghabiskan waktu jika tidak bekerja, para Gisaeng tampil cantik dengan baju mereka yang bagus dan menawan. Tentu saja baju-baju tersebut dibuat khusus untuk memikat para tamu yang datang, dan semua baju itu memiliki label yang dibuat oleh penjahit muda bernama Kong Jin. Kong Jin adalah penjahit yang berbakat dan rancangannya selalu di luar dugaan. Namun ia sering bermasalah karena berteman dengan para Gisaeng dan sering meniduri wanita perawan yang ada di kota. Sampai-sampai kepala Gisaeng berkata habis sudah wanita perawan yang ada di kota ini, dan satu-satunya wanita perawan hanyalah sang ratu. Kong Jin mengira sang raja tidak mau menyentuh istrinya sendiri, kemungkinan karena sang ratu pasti sudah tua. Jika ia masih muda pun pasti wajahnya tidak menarik. Makanya sampai sekarang sang ratu masih perawan. Semua dugaan Kong Jin salah besar. Sang ratu adalah wanita muda yang cantik jelita. Apalagi hari itu ia mengenakan baju pemberian dari suaminya, sang raja, yang dijahit langsung oleh Dolsok. Karena sudah dibuatkan baju baru, sang ratu ingin memberikan sang raja, suaminya, hadiah, yaitu baju lama sang raja. Baju itu sudah terlihat lusuh dan sang ratu ingin memperbaikinya. Namun sayang, karena Dolsok sedang sibuk membuat baju untuk para menteri, maka terpaksa sang ratu meminta dayang-dayangnya saja. Suatu hari, seorang menteri bernama Pansu mendatangi Kong Jin. Ia ingin Kong Jin memperbaiki baju dinasnya yang baru. Rupanya, baju kerja untuk para menteri yang dibuat oleh Dolsok tidak diukur alias ukurannya sama rata. Sementara para menteri ada yang bertubuh tinggi, pendek, kurus, dan juga gemuk seperti dirinya. Jadi tentu saja seharusnya ukurannya tidak sama. Dan setelah Kong Jin memberikan beberapa nasihat fashion dan memperbaiki baju Pansu, akhirnya Pansu bisa bergaya di dalam istana. Bajunya yang ngepas dengan postur tubuhnya membuat para menteri iri kepadanya. Tapi untung Pansu tidak pelit memberikan informasi. Ia memberitahukan jika Kong Jin lah yang sudah memperbaiki bajunya, sehingga para menteri beramai-ramai datang ke tempat Kong Jin berada. Sementara itu, baju lama milik raja rupanya terbakar saat diperbaiki oleh para dayang ratu. Sang ratu pun bersedih, namun ia tidak menyalahkan para pekerjanya. Ia hanya berharap Dolsok bisa memperbaikinya. Namun Dolsok berkata, ia tidak bisa memperbaiki baju yang sudah rusak itu. Untungnya Pansu mempunyai ide. Ia lalu memanggil Kong Jin ke istana dan mempertemukan Kong Jin dengan sang ratu. Disinilah awal mula Kong Jin bertemu dengan sang ratu. Melihat kecantikan ratu membuat Kong Jin langsung jatuh cinta pada pandangan pertama. Belum pernah ia melihat wajah seputih dan selembut itu. Sang ratu tentu akan sangat menghargai kerja keras Kong Jin jika Kong Jin berhasil memperbaiki baju suaminya. Dan dengan yakin Kong Jin menyanggupinya. Dan di sini awal mula kecemburuan dari Dolsok. Dolsok bahkan meremehkan pengetahuan Kong Jin tentang makna baju raja dan tidak yakin Dolsok mampu menyelesaikannya. Namun Dolsok salah. Baju sang raja yang diperbaiki Kong Jin menjadi sempurna, bahkan seperti baru lagi. Sang raja pun langsung berterima kasih kepada sang ratu, dan ratu memperkenalkan penjahit muda yang sudah memperbaiki baju sang raja. Sang raja kemudian menyuruh Dolsok sebagai kepala penjahit istana
istana untuk mempekerjakan Kong Jin dan menyuruh Kong Jin untuk memperbaiki semua baju-bajunya yang sudah lusuh. Setelah Kong Jin berhasil, sang ratu sangat berterima kasih. Dari sana, hubungan Kong Jin dan sang ratu pun seperti teman. Sang ratu bisa merespon setiap candaan dari Kong Jin, meski candaannya itu tidak pantas dilontarkan kepada sang ratu. Mama. Suatu hari, sang raja sedang latihan berkuda. Tiba-tiba, kuda yang dinaikinya tergelincir sehingga sang raja terjatuh. Beruntung, sang raja tidak kenapa-napa. Ia hanya luka ringan. Dan di saat itulah datang seorang wanita muda yang ingin mengobati luka sang raja. Rupanya dia adalah anak dari Menteri Kepala Keamanan yang ingin sekali menggeser posisi ratu. Sang raja yang tahu maksud Kepala Keamanan lalu tersenyum licik dan mengikuti permainan kotor Kepala Keamanan dan akan mengangkat putrinya, Soyi, menjadi selir di istana. Hebohlah semua wanita yang ada di istana karena sang raja akhirnya memilih seorang selir. Mereka mengira posisi sang ratu benar-benar akan digeser jika tidak segera memiliki keturunan. Sang ratu yang sudah sering mendengar hal ini berusaha untuk menutupi kesedihannya. Malamnya, saat di rumah para Gisaeng, ayah selir baru itu meminta Dolsok untuk membuatkan baju yang bagus untuk putrinya. Dolsok sudah berkata jika ia hanya membuat baju atas perintah dari sang raja dan juga ratu. Dengan sombongnya, Menteri Kepala Keamanan itu berkata jika putrinya lah yang akan segera menjadi ratu. Tiba-tiba ada keributan yang terjadi di antara bangsawan dan seorang Gisaeng yang tidak sengaja menumpahkan minuman ke jubah sutra mahalnya. Bangsawan itu menuntut ganti rugi yang besar dan ingin Gisaeng itu melacur tanpa dibayar. Kong Jin yang ada di sana pun membela Gisaeng itu dengan berkata jika jubah sutra bangsawan itu palsu. Bangsawan itu lantas tidak terima. Menurutnya itu hanyalah akal-akalan Kong Jin saja. Ia hanyalah rakyat jelata yang tidak tahu apa-apa. Beruntung di rumah Gisaeng itu ada kepala penjahit istana yang juga berkata jika jubah sutra itu palsu dan bangsawan itu penipu. Dari sana, hubungan Dolsok dan juga Kong Jin yang awalnya tidak baik menjadi semakin dekat sebagai sesama senior dan juga junior. Suatu hari, Dolsok sedang mengukur untuk membuat baju pernikahan selir Soyi. Di sini ia ingin diperlakukan sama seperti ratu dan dengan sombongnya, saat ia disuruh berbalik, ia menganggap Dolsok sudah berani memerintahnya. Sementara itu, sang ratu ingin memberikan sang raja hadiah. Ia ingin sekali Kong Jin membuatkan baju untuk suaminya. Namun Kong Jin menolak, ia ingin sang ratu sendiri yang membuat sesuatu untuk raja. Tidak harus yang susah atau yang besar, hadiahnya bisa kecil namun sangat berarti. Contohnya, celana dalam. Meski itu memalukan bagi ratu, tetap saja sang raja dan sang ratu adalah sepasang suami istri. Dan daripada membuat baju untuk sang raja, Kong Jin ingin sekali membuatkan baju untuk sang ratu. Dan di sini sang ratu menyetujuinya. Dengan bantuan dari Kong Jin, sang ratu pun menjahit celana dalam untuk suaminya. Rupanya, sang ratu juga pandai menjahit dan hal ini ia pelajari dari ibunya. Dan ibunya suka bunga violet. Ayahnya pernah berkata, di makam ibunya akan ia tanami bunga violet dan sampai sekarang sang ratu belum pernah melihat makam ibunya sendiri. Kong Jin lalu berkata, saat ini sang raja tengah berburu. Artinya, sang ratu bisa diam-diam pergi keluar istana. Diam-diam dari arahan Kong Jin membawa sang ratu ke atas gunung, tempat ibunya dimakamkan. Melewati lembah dan bukit yang indah, dan benar ada satu makam yang ditumbuhi dengan bunga-bunga violet. Akhirnya, sang ratu bisa melihat makam ibunya sendiri. Sementara, saat pulang berburu, sang raja merasa puas dengan baju yang dibuat oleh Kong Jin. Ia lalu memerintahkan Dolsok agar Kong Jin bisa membuatkan baju lagi. Dolsok kemudian kesal, rasa cemburunya kembali bangkit. Ditambah saat melihat baju sang ratu yang semakin hari semakin cantik, dan ia tidak pernah merasa membuat baju untuk sang ratu. Ia kemudian mendatangi Kong Jin, tepat saat Kong Jin baru saja selesai membuat baju baru untuk sang ratu. Tapi di sini, Kong Jin meminta bantuan kepada Dolsok. Ia tahu Dolsok sangat ahli membuat bordiran, dan sekali lagi, kekesalan Dolsok mereda, bahkan mereka kembali berteman. 하면 우리 어침장님 아닙니까?
Suatu hari, upacara pernikahan selir Soyi digelar. Ia kira akan megah melebihi pernikahan sang ratu. Rupanya tidak ada satupun tamu yang hadir, dan sang pengantin, sang raja, memilih tidak mengikuti upacara dan meninggalkan selir Soyi sendirian di kamarnya. Namun rupanya, selir Soyi tidak tinggal diam. Ia bertekad membuat raja tidur dengannya agar segera memiliki keturunan. Saat raja berada di singgasananya, selir Soyi datang dan langsung melucuti semua pakaiannya. Padahal di sana ada ayahnya. Ayahnya pun langsung keluar sambil tersenyum bangga dengan keberanian putrinya. Sementara raja hanya tertawa. Malam itu, sang ratu disibukkan dengan menjahit hadiah untuk sang raja. Ia berniat memberikannya di pagi hari. Namun pada saat sampai di kediaman sang raja, ratu melihat raja sedang bersama selir Soyi. Hancurlah hati sang ratu. Ia berkata kepada Kong Jin, percuma memiliki baju-baju yang bagus, namun ia tidak tahu harus kemana. Tidak bisa melihat ratunya bersedih, Kong Jin lalu menghibur sang ratu dengan membawanya naik ke atas perahu. Di sana ratu bercerita, jika pertama kali dirinya dan raja bertemu, ia mempunyai keinginan untuk bisa selalu bersama sang raja. Ia memang bersama raja, namun rasanya ia tidak memilikinya. Untuk menghentikan air mata sang ratu, Kong Jin memberikan hadiah sapu tangan bersulam bunga violet kesukaan ibu sang ratu. Kong Jin bingung mengapa sang raja sama sekali tidak mau menyentuh sang ratu. Padahal ratu adalah wanita yang baik dan juga sangat cantik. Siapa yang tidak menyangka di usia semuda itu sang ratu harus menerima penderitaan ini, diabaikan oleh suaminya sendiri. Menurut Pansu, hal ini sudah terjadi pada malam pertama mereka, pada saat sang raja masih menjadi pangeran dan kakaknya menjadi sang raja. Waktu itu kakaknya sedang mencari pendamping. Sang raja sadar adiknya menyukai salah satu kandidat putri, yaitu sang ratu. Sang raja lalu meminta izin kepada ayahnya untuk memberikan wanita yang tidak ia pilih, alias wanita yang tersisa, untuk dijadikan istri adiknya. Terpilihlah sang ratu, dan hal tersebut sangat melukai hati sang pangeran yang menganggap kakaknya itu membuang makanan sisa untuknya. Dan sekarang ada seorang selir yang ingin merebut posisi sang ratu, sehingga tentu saja saat ini sang ratu begitu bersedih. Maka dari itu, Kong Jin pun mempunyai ide. Ia lalu mencari dayang yang cantik untuk ia dandani dan ia berikan pakaian yang menarik. Rencana Kong Jin tepat sasaran. Sang raja menarik umpan dan tidur dengan dayang tersebut. Dayang itu pun naik pangkat menjadi selir. Para dayang pun merasa iri dan kemudian meminta Kong Jin untuk membuatkan mereka baju yang bisa menarik perhatian sang raja. Satu persatu dayang-dayang cantik dan menawan pun mampu menarik perhatian raja, dan kemudian naik pangkatlah mereka menjadi selir. Hal tersebut didengar oleh selir Soyi. Ia begitu marah karena sekarang ia bukan satu-satunya selir yang bisa memberikan raja keturunan, sehingga selir Soyi pun langsung melabrak para selir-selir itu dan menamparnya. Untungnya sang ratu datang. Sang ratu langsung memerintahkan dayangnya untuk menampar selir Soyi, bahkan tidak sekali namun berkali-kali, agar ia sadar jika selir Soyi itu bukan siapa-siapa. Sementara itu, kehebohan terjadi di kota di mana para penjual menjual baju-baju wanita yang berbeda dari seharusnya. Banyak yang berkata jika ratu menggunakan pakaian seperti ini, dan hal tersebut juga terjadi di dalam istana di mana para dayang berpakaian yang tidak pantas. Dan menurut kepala keamanan, ini karena ulah ratu sebagai role model mereka. Sang raja heran dengan kepala keamanan. Sebegitu bencinyakah dia dengan sang ratu sehingga menuduh sang ratu yang tidak-tidak. Padahal niatnya hanya ingin menggulir ratu. Raja kemudian meminta kepada kepala penjahit dolsok untuk melenyapkan semua pakaian yang dibuat oleh Kong Jin. Tidak ada lagi yang boleh memakai pakaian buatan Kong Jin. Dolsok pun memarahi Kong Jin. Tidak sepantasnya dia membuat pakaian yang tidak bermoral. Mereka berdua menyandang status penjahit istana, dan seharusnya pakaian yang dibuat harus merefleksikan status dan sopan santun, bukannya murahan. Melihat semua pakaian yang ia buat dimusnahkan, membuat Kong Jin memilih keluar dari istana, dan pertemanannya dengan dolsok pun usai. 내가 나가면 될 거 아니오.
Sebentar lagi akan ada utusan dinasti Qing dari Cina. Kerjasama antara Korea Cina bisa berhasil jika sang raja memiliki keturunan, dan untuk meyakinkan dinasti Qing, maka sang raja harus bersanding dengan selir Soyi ketimbang dengan sang ratu. Sang raja semakin kesal dengan kepala keamanan yang bertindak seenaknya. Dialah raja, dialah yang berkuasa. Lalu kenapa ia harus menuruti mereka yang ingin sekali menyingkirkan sang ratu? Namun lagi-lagi sang raja menuruti keinginan kepala keamanan. Saat dinasti Qing datang ke istana, selir Soyi diizinkan bersanding dengan sang raja. Selir Soyi pun senang dan langsung memerintahkan Dolsok untuk membuatkan baju yang paling cantik yang pernah ada. Hal ini pun terdengar sampai ke telinga Kong Jin jika bukan ratu yang akan mendampingi sang raja. Ia lalu kembali ke istana dan meminta izin kepada sang ratu agar ratu mau dibuatkan baju tercantik. Menurut ratu, untuk apa ia punya baju tercantik? Lagi pula ia tidak akan hadir. Namun Kong Jin tetap bersikeras sehingga ratu pun mengizinkannya. Agar baju terlihat sempurna, Kong Jin meminta kepada ratu agar mau ia sentuh, agar ukurannya pas dan bajunya sempurna. Baru pertama kali ini sang ratu disentuh oleh pria. Ia terlihat kikuk saat Kong Jin mengukur badannya. Namun ia harus melakukannya agar sang suami berpaling kepadanya. Sementara itu, kini Dolsok sedang kebingungan karena desakan dari kepala keamanan yang akan menaikkan tahtanya sebagai bangsawan jika ia berhasil membuat putrinya, Selir Soyi, menjadi wanita yang paling memukau di acara kerajaan. Digadang-gadang, putrinya itu akan menjadi ratu selanjutnya. Jadi, untuk mempertahankan jabatannya, maka Dolsok pun datang ke kediaman Kong Jin dan mencuri beberapa lembar desain gambar baju buatan Kong Jin. Dapatlah satu setelan desain yang menurut Dolsok sangat cocok dengan Selir Soyi. Namun ia sadar itu bukanlah hasil karyanya. Ia kesal karena desain Kong Jin begitu cantik dan ia tidak bisa melampauinya. Namun tetap ia memakai desain tersebut dan membuatkan baju yang cantik untuk Selir Soyi. Singkat cerita, acara kerajaan menyambut kedatangan Qing pun digelar. Tarian, canda tawa, mewarnai acara pada malam itu. Namun tidak dengan sang raja, entah mengapa ia merasa tidak nyaman. Sampai kemudian sebuah pengumuman jika Selir Soyi pun datang. Semua mata pun menuju selir sang raja yang memakai pakaian mewah buatan Dolsik. Tampilannya sangat glamor, jelas menandakan dia adalah selir yang akan mendampingi sang raja. Dan semua orang menunduk kepadanya. Namun tiba-tiba, belum sampai Selir Soyi ke singgasana sang raja, Kong Jin berteriak mengumumkan kedatangan sang ratu. Semua mata pun langsung tertuju pada sang ratu. Malam itu, sang ratu tampil begitu memukau. Baju buatan Kong Jin terlihat sederhana, namun sangat cantik dengan tel yang menjuntai panjang ke belakang, ditambah hiasan manik-manik atau payet yang belum pernah digunakan pada baju wanita masa itu. Ditambah lagi dengan kecantikan alami dari sang ratu, menambah kesan bahwa inilah dia sang ratu. Semua orang tidak lagi menunduk, mereka takjub dan langsung berlutut. Bahkan para tamu dari dinasti Qing langsung menghormati sang ratu, menandakan kerjasama ini sukses dan sang raja akhirnya menjemput ratunya untuk duduk bersama di singgasana dan Selir Soyi terlupakan. 무척이나 아름답구려. Malam itu, Selir Soyi benar-benar murka dan marah kepada Dolsik. Ia tidak terima dikalahkan oleh kecantikan sang ratu. Karena kesal, Dolsik yang juga sebenarnya kecewa karena kalah dari Kong Jin pun mengatai Selir Soyi iri dengan sang ratu yang hanya memakai baju murahan. Malam itu Kong Jin datang ke kediaman sang ratu untuk pamit. Ia tidak akan kembali lagi. Sementara tiba-tiba sang raja datang ke kediaman ratu dan memutuskan untuk bermalam untuk yang pertama kalinya. Namun ia kesal melihat penjahit Kong Jin berada di dalam kamar ratu dan merasa sudah salah telah datang ke sana. Ia malah bermalam di kamar Selir Soyi. Selir Soyi lalu membisikkan sesuatu kepada raja jika ia mendengar rumor aneh tentang sang ratu. Saat sang raja pergi berburu, ratu diam-diam pergi keluar bersama Kong Jin. Lalu Kong Jin juga mengukur tubuh ratu secara langsung. Alhasil sang raja pun semakin murka. Bersama Dolsik,
Raja memerintahkan Dolsik untuk membuat sebuah jubah raja yang sama persis dengan jubah buatan Kong Jin. Lalu membuatnya seolah-olah dikirim langsung oleh kepala keamanan. Tidak butuh waktu lama, keamanan kerajaan menangkap kepala keamanan dan juga anak-anak buahnya karena dituduh ingin membunuh sang raja melalui racun yang diselipkan di dalam jubah sang raja. Dan jubah itu buatan Kong Jin. Kong Jin yang juga ditangkap tentu saja mengelak karena ia tidak pernah membuat jubah naga sang raja. Jika baju itu buatannya, maka pasti ada labelnya. Dan benar, jubah itu tidak ada label buatan Kong Jin. Berbeda dengan baju-baju milik sang ratu yang dibuat langsung oleh Kong Jin. Selama ini, semuanya ada labelnya. Namun sang raja yang sudah gelap mata tetap menuduh Kong Jin, bahkan menuduh sang ratu, istrinya, ada main dengan penjahit kelas bawah tersebut. Kong Jin lalu menjawab jika semua ini karena dirinya sendiri. Dialah yang sudah memimpikan sang ratu. Kong Jin mencintai sang ratu dan ratu tidak tahu apa-apa. Ratu pun berkata jika ia tidak menyadari perasaan Kong Jin. Menurutnya Kong Jin hanya orang yang selalu membantunya. Sang raja akhirnya percaya kepada ratu. Namun ia masih menginterogasi Kong Jin. Tiba-tiba sang ratu menyuruh sang raja untuk berhenti. Sang ratu tidak percaya jika sang raja masih berpikir jika tidak ada satupun di istana ini adalah miliknya termasuk dirinya. Padahal sang ratu tulus mencintai sang raja. Dulu ia berharap suaminya itu tidak menjadi raja, namun takdir mereka berdua berkata lain. Hari di mana ia dipilih menjadi istri sang raja, ia begitu bahagia karena mereka berdua sama-sama saling mencintai. Namun, ia sadar sang raja berubah setelah ia dipilih karena kakak suaminya menganggap dirinya adalah makanan sisa. Saat itu, sang ratu masih berpikir mereka bisa hidup bahagia. Namun rupanya ia salah. Selama ini, suaminya, sang raja, tidak lain hanyalah seorang pria pengecut. Raja pun semakin murka. Kini wanita yang ia cintai membencinya. Ia pun langsung menghukum Kong Jin dengan hukuman mati atas kejahatan yang tidak pernah dilakukan oleh Kong Jin. Kong Jin pun diseret keluar sambil tersenyum manis kepada Dolsik. Hal itu membuat Dolsik langsung teringat dengan pria kecil yang pernah belajar di kelas menjahitnya. Pria kecil itu begitu gigih hingga jemarinya terluka. Jemari itu ia lihat di tangan Kong Jin dan ia sadar Kong Jin adalah muridnya dan orang yang selalu bersamanya. Kong Jin berkata, tangan kasar Dolsik adalah tangan yang hangat. Tangan yang banyak menderita karena menjahit sama seperti dirinya. Ia berharap jika tidak ada orang yang mengerti dirinya, setidaknya Dolsik paham dan percaya kepadanya. Namun Dolsik yang sudah dibutakan dengan jabatan, ia sudah bilang jika perbuatan Kong Jin berbahaya. Pakaian tidak senonoh yang dibuat Kong Jin lah yang membuat mereka menjadi seperti ini. Tapi Dolsik salah, ia tahu Dolsik yang membuat jubah sang raja. Dan semua itu karena ketakutan Dolsik lah yang membuat mereka menjadi seperti ini. Sebelum Dolsik meninggalkan Kong Jin, Dolsik berjanji akan menghapus nama Kong Jin dari sejarah mereka. Singkatnya, Kong Jin pun dihukum mati. Kepergiannya membawa duka bagi orang-orang yang mengenalnya. Dolsik pun diangkat menjadi bangsawan. Semua kenangan Kong Jin pun dibuang dari istana. Ia hanya menyimpan sapu tangan bersulam bunga violet pemberian dari Kong Jin. Sementara itu, Dolsik pun pergi ke rumah Kong Jin dan membuang semua barang-barang milik Kong Jin. Di sana, Dolsik menemukan sebuah baju untuk dirinya yang pernah dijanjikan oleh Kong Jin. Jika suatu saat nanti, Dolsik menjadi bangsawan. Dolsik pun bersedih mengenang muridnya itu yang sebenarnya hanya ingin dunia melihat karya-karya cantiknya. Dan bertahun-tahun telah berlalu, di zaman kita sekarang, gaun indah sang ratu dijadikan monumen bersejarah dari zaman dulu. Mereka mengenal gaun itu hasil buatan kepala penjahit istana, Dolsik. Dan memang tidak ada satupun orang yang mengenal Kong Jin.